Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tag editorial. Adapun KD yang kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah tentang identifikasi informasi dalam tag editorial. Untuk pokok bahasan pada video kali ini itu ada 3 poin. Yang pertama adalah identifikasi pernyataan pendapat, yang kedua adalah identifikasi alternatif solusi, dan yang terakhir adalah identifikasi kesimpulan dalam tag editorial. Sebelum kita mulai ke pembahasan, alangkah baiknya kita melihat peta konsep terlebih dahulu. Ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari untuk tag editorial. Kita akan belajar di tahap yang pertama, yaitu mengidentifikasi informasi dalam tag editorial. Nah, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita terlebih dahulu melihat contoh tag editorial. Tentunya kalian sudah pernah melihat koran atau membaca koran, majalah, dan situs online lainnya. Di dalam media online maupun di koran dan majalah, tentunya kalian akan mendapati topik seperti ini. Ada yang bertulisan opini, ada yang opinion, ada yang editorial. Itu tergantung media yang kalian baca. Nah, di sini Pak Guru menampilkan beberapa contoh untuk memahami kalian dalam melihat atau membaca tag editorial. Nah, ini dia. Inilah contoh-contohnya. Nah, terus apa sih tag editorial itu? Kita bahas bersama-sama. Jadi, tag editorial adalah tag yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu isu atau masalah aktual. Isu bisa meliputi masalah politik, masalah sosial, juga masalah ekonomi. Nah, itu adalah pengertian dari tag editorial. Identifikasi informasi dalam tag editorial. Jadi, di dalam media massa biasanya berada dalam rubrik yang sama, yakni di opini. Jadi tag editorial itu berada di dalam opini. Kemudian ketiga ragam opini ini biasanya berada di bagian tengah surat kabar atau majalah. Jika dicermati satu demi satu, setiap rubrik halaman biasanya berisi headline news atau berita utama. Jadi pada bagian ini tulisan hanya bersifat memberitahu pembacanya. Selanjutnya, permasalahan yang dibahas dalam tag editorial itu adalah permasalahan yang berkaitan dengan peristiwa yang sedang hangat dibicarakan. Jadi di dalam tag editorial itu biasanya membahas tentang berita-berita yang sedang hangat atau sedang kekinian, aktual. Kemudian yang kedua adalah fenomenal. Yang ketiga adalah kontroversial. Itu permasalahan yang dibahas dalam tag editorial. Di dalamnya juga terkandung fakta peristiwa sebagai bahan berita. Fakta ini ditelusuri kebenarannya dengan berbagai strategi. Hal ini dimaksudkan agar berita itu benar adanya sehingga terpercaya, bukan sebagai gosip murahan. Nah, jadi untuk tag editorial itu ada fakta yang berisi tentang kebenaran dalam suatu berita yang apa adanya dan terpercaya. Kemudian dalam tag editorial itu harus diidentifikasi dan dipastikan apakah fakta peristiwa tersebut aktual atau hal-hal biasa-biasa saja. Itu terkait dengan mengidentifikasi informasi dalam tag editorial. Lanjut terkait dengan fakta peristiwa ini dipastikan kejadiannya ya, jadi tidak mengarang atau gosip semata. Agar persepsi ini memiliki nilai opini yang bermutu tinggi, redaksi akan menunjukkan berbagai argumentasi. Ini adalah pernyataan untuk mendukung suatu fakta. Bersandar pada argumentasi inilah sebuah editorial diuji mutunya. Jika dipandang sudah mencukupi, redaksi akan memberikan rekomendasi untuk solusinya. Selanjutnya terkait dengan editorial,
gaya penulisan ya. Di sini gaya penulisannya hampir sama dengan ragam artikel atau karya ilmiah lainnya. Ini eksposisi. Di tag editorial itu hampir sama dengan tag eksposisi, mana merupakan tulisan yang bertujuan untuk mengklarifikasi, menjelaskan atau mengevaluasi. Strategi pengembangannya mengikuti beragam pola seperti contoh, kemudian ada proses, sebab akibat, klasifikasi, definisi, analisis, komparasi, dan kontras. Itu terkait dengan gaya penulisan dalam tag editorial. Dilihat dari isinya, editorial bersifat ekspositoris, yaitu berisi tentang tesis, pernyataan umum diikuti oleh argumentasi yang secukupnya, dan diakhiri dengan penegasan ulang atau argumentasi tersebut. Jadi untuk isinya itu akan ada argumentasi yang selanjutnya itu ditegaskan di kesimpulan untuk menegaskan ulang. Ketika unsur tersebut itu wajib hadir. Jadi dalam tag editorial itu untuk argumentasi yang secukupnya, kemudian diakhiri dengan penegasan ulang atas argumentasi tersebut, itu wajib ditulis atau wajib ada di dalam tag editorial. Nah, dalam pembahasan kali ini kita membahas tentang 3 identifikasi. Yang pertama, identifikasi pernyataan pendapat, kemudian yang kedua, identifikasi alternatif solusi, dan yang terakhir, identifikasi simpulan dalam tag editorial. Kita bahas satu persatu. Identifikasi pernyataan pendapat. Nah, pendapat menurut KBBI adalah pikiran, anggapan, atau buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal, seperti orang atau peristiwa. Simpulan, kemudian orang-orang mula-mula menemukan atau menghasilkan sesuatu yang tadinya belum ada atau belum diketahui. Itu adalah pengertian dari pendapat. Dalam tag editorial, pernyataan pendapat berisi tentang pendapat umum yang diperoleh dari fakta atau fenomena yang sedang hangat diperbincangkan. Nah, jadi untuk tag editorial itu terdapat pernyataan umum atau pendapat umum yang diperoleh berdasarkan fakta atau fenomena yang sedang hangat diperbincangkan. Pernyataan pendapat atau tesis yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Biasanya tesis merupakan teori yang diperkuat dengan argumen. Argumentasinya itu berupa alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan umum tadi. Dalam pernyataan umum ini itu adalah merupakan data hasil penelitian, pernyataan para ahli maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang dapat dipercaya. Itu terkait dengan identifikasi pernyataan pendapat. Kita lihat contoh analisisnya. Nah, silakan kalian baca terlebih dahulu terkait contoh tag editorial dengan judul pelayanan rumah sakit dan mutu kesehatan harus ditingkatkan. Nah, silakan kalian baca. Nah, dari tag ini kalian bisa memahami bahwasanya identifikasi pernyataan pendapat itu berada di kalimat pengaduan tentang minimnya pelayanan kesehatan di berbagai rumah sakit di Indonesia. Ini adalah isu yang diangkat oleh editor yang menjadi pikiran dan buah pemikiran penulisnya berdasarkan fakta dan fenomena yang sedang terjadi saat ini yang diangkat untuk pembaca tag editorial, sehingga dapat diketahui pernyataan pendapat penulis editorial akan mengangkat isu apa dalam tulisannya. Untuk tag ini itu akan mengangkat tentang pengaduan tentang minimnya pelayanan kesehatan di berbagai rumah sakit di Indonesia. Ini ada isu yang sedang hangat. Ini adalah contoh analisisnya. Kemudian
yang kedua itu adalah alternatif solusi. Setelah kalian memahami tentang identifikasi pernyataan pendapat, selanjutnya kalian akan mengidentifikasi alternatif solusinya. Tentunya untuk pendapat itu pasti ada solusinya. Alternatif solusi adalah sebuah solusi yang sangat alternatif untuk dikemukakan, yang paling mudah untuk disampaikan kepada audiens untuk mencari jalan keluar atau titik terang dari masalah yang dihadapi penulis, menghadapi editorial yang ditulisnya. Jadi dalam pernyataan pendapat ini tentunya seorang penulis itu akan menuliskan solusi-solusi yang akan disampaikan dalam tag editorial tersebut. Tuh. Kita lihat contoh analisisnya. Teksnya masih sama dengan yang tadi. Nah, kalian baca dengan cermat. Seharusnya pemerintah, terutama bidang kesehatan, selalu membaharui atau meningkatkan mutu para dokter di seluruh Indonesia secara berkala. Nah, ini jelas ditawarkan solusi alternatif oleh penulis editornya. Untuk editor utuh, maka alternatif solusinya ini dapat juga berupa saran dari penulis terhadap masalah yang telah dituliskannya, sehingga bisa saja menyebar di seluruh paragraf atau konsisten di bagian akhir tag editorial. Nah, ini adalah contoh kalian dalam mengidentifikasi alternatif solusi dalam tag editorial. Nah, di sini sudah jelas ya. Ini merupakan solusi. Di poin ketiga, yaitu tentang identifikasi simpulan dalam tag editorial. Setelah kalian memahami pendapat, dan yang kedua adalah solusi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan merupakan pernyataan berisi fakta, pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Dapat dikatakan bahwa kesimpulan merupakan pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi. Jadi kesimpulan itu adalah suatu proposisi, kalimat yang disampaikan, yang diambil dari beberapa ide pemikiran dengan aturan-aturan yang berlaku. Kesimpulan merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Dengan kata lain, kesimpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan. Nah, pada pembahasan video ini, kita flashback lagi ya. Kita membahas tentang pelayanan rumah sakit dan mutu kesehatan yang harus ditingkatkan. Sudah dijelaskan pada pembahasan awal bahwasanya ada tentang pendapat, kemudian yang kedua tentang solusi, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, terdapat cara untuk mengenali kesimpulan. Adapun cara menyimpulkan teks adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca teks. Ini adalah langkah pertama. Kemudian yang kedua, menentukan kalimat utama. Setelah kalian membaca teks, yang kedua itu menentukan kalimat utama. Setelah menentukan kalimat utama, tinggal kalian itu membuat suatu kesimpulan. Jadi susunlah kalimat berdasarkan dengan inti kalimat agar terjadi sebuah kesimpulan. Terdapat 3 kriteria dalam menuliskan kesimpulan. Ini adalah 3 kriteria tersebut. Kita lihat contoh analisisnya. Masih di tag yang sama, pelayanan rumah sakit dan mutu kesehatan harus ditingkatkan. Pada bagian awal ini tentang pendapat oleh seorang penulis, seorang editor sebuah majalah atau media cetak. Kemudian di sini ada solusinya. Ini solusinya, dan yang terakhir ini adalah kesimpulannya. Hal itu bertujuan agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat berhubungan dengan baik dengan pelayanan, dan akhirnya yang mendapat manfaat adalah masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tersebut. Ini adalah berisi tentang kesimpulan dari suatu permasalahan atau suatu pendapat bahwasanya pelayanan rumah sakit dan mutu kesehatan harus ditingkatkan.
Ini adalah kesimpulannya. Jadi, apapun bentuknya simpulan berposisi di bagian akhir. Begitu juga dengan simpulan di tag editorial. Itu poin yang ketiga. Oke, silakan kalian baca, kalian cermati pengertian. Kemudian ini adalah mengidentifikasi tag editorial. Ini ada 3, identifikasi pernyataan pendapat, kemudian identifikasi alternatif solusi, dan yang terakhir adalah identifikasi simpulan. Untuk menguji kemampuan kalian dalam pembelajaran mengidentifikasi tag editorial, guru akan memberikan soal. Adapun soalnya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah teks editorial. Mama, aku tidak nakal dan bodoh. Silahkan kalian baca, kalian cermati. Setelah kalian membaca dan kalian mencermati, silahkan kalian jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, identifikasi pernyataan pendapat dari teks tersebut. 2, identifikasi simpulan. Kemudian yang ketiga, bagaimana saran berupa solusi alternatif atau rekomendasi redaksi terhadap pihak yang dituju dalam tag editorial tersebut. Dan yang terakhir, buatlah ringkasan dengan menggunakan jawaban-jawaban sebelumnya. Jadi yang keempat ini, setelah kalian menjawab pertanyaan 1, 2, 3, dan 1, 2, dan 3, silakan kalian membuat ringkasan sebagai bahan evaluasi kalian. Nah, ini glosarium hari ini. Ada kata alternatif, kemudian yang kedua asertif, 3 editorial, kemudian ada fakta, isu, identifikasi, opini, dan solusi. Jadi itu video pembelajaran kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.